Alhamdulillahilladzi khalaqa awliya'ahu litarbiyatihi ibadihi wa kasyafa lahum hiyadha jamalih wa zakahum asraruhu anwari. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qadamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, senantiasa melaksanakan berbagai ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Dan mudah-mudahan seluruh amalan kita yang wajib dan yang sunnah menjadi catatan amal soleh, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah pada baginda alam, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, sampailah kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat nanti di yaumul jaza wal hisab, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagi orang-orang yang beriman agar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang hanya mengaku dirinya iman tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya tidak akan mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada derajat yang paling tinggi dan mulia di hadapan Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Siapapun orangnya, apapun bahasanya, apapun sukunya, maka ketika dia bertakwa kepada Allah, maka itulah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wal tandur nafsum ma qadamat lighad. Maka sepatutnya kita berfikir dan memikirkan persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik bekal adalah fa inna zadi khairat zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal menghadap Allah adalah takwa. Maka di ayat berikutnya Allah mengingatkan yang kedua kalinya, wattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui, melihat siapa orang yang bertakwa kepadanya, siapa orang yang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, maka Allah akan melihat, malaikat akan mencatat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Di ayat berikutnya, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Maka sebaliknya Allah pun akan melupakannya. Ulaika humul fasikun. Mereka-merekalah yang dikategorikan orang-orang yang fasik, disebabkan dia lupa kepada Allah, Allah pun melupakannya. Artinya ketika orang itu melupakan Allah, maka dirinya akan jauh dari Allah, walaupun Allah tidak pernah lepas dari hambanya.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Lantas apa yang harus kita persiapkan? Tiada lain adalah iman, Islam dan ihsan. Karena secara globalnya adalah takwa, maka takwa ini adalah garis besarnya. Akan tetapi ketika manusia bertakwa kepada Allah, maka dia akan bisa mengolah dirinya, membawa ruhnya sampai kepada Allah, sehingga dia menyiapkan 3 hal: 1 iman, 2 Islam, yang ketiga ihsan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Lantas apa yang harus kita takuti yang sebenarnya? Di dunia ini kita tidak ada yang harus kita takuti. Tidak usah takut dengan urusan rezeki, tidak usah takut dengan urusan kehidupan, karena manusia yang hidup sudah dijamin segalanya oleh Allah. Allah sudah menyediakan rezekinya, Allah sudah menentukan untung dan ruginya. Ketika kita ada di dunia, segala kebutuhan manusia ada di dunia, semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang harus kita takuti? Yang harus kita takuti adalah sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang belum dijamin oleh Allah? Nanti di akhirat, apakah kita menjadi manusia sa'idun aw saqiyun? Apakah kita menjadi manusia yang rugi dan celaka? Apakah kita nanti di akhirat termasuk orang yang beruntung dan selamat? Ini yang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya kita dari sekarang mendekatkan diri kepada Allah, takut kepada Allah. Karena salah satu sifat orang yang bertakwa adalah ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika takut kepada Allah, maka mendekatlah kepada Allah dengan melaksanakan ibadah yang wajib dan yang sunnah, dengan meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah. Maka itulah sifat orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Apa yang harus kita takuti di dunia ini? Yang pertama adalah min kibalillahi ayyakhudahu minhul iman. Yang pertama yang harus kita takuti adalah takut iman kita diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah kita iman ada dalam kalbu kita, sesudahnya Allah memberikan hidayah kepada kita, maka yang harus kita takuti adalah hidayah yang sudah tertanam dalam diri kita, keimanan yang sudah tertancap dalam diri kita diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan su'ul khotimah, buruk di penghujung hidupnya. Yang kedua yang harus kita takuti adalah min kifalil hafadah ayaktubuna al-katibina ayaktubuna alaih. Takut malaikat hafadah mencatat amal kita penuh dengan keburukan, amal-amalan yang buruk yang dicatat oleh malaikat, sehingga mayabtadihu bihi yaumal qiyamah, sehingga kita di akhirat kelak menanggung malu dan rugi di hadapan Allah disebabkan amal perbuatan kita yang dicatat oleh malak raqib dan atid. Maka semua catatan amalnya adalah amalan yang buruk. Oleh karena itu, mari kita hapus dosa-dosa kita, keburukan-keburukan kita, dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan amal soleh. Maka ketika seseorang melaksanakan amal soleh, melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa dan keburukan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dihapus. Oleh karena itu yang harus kita takuti, malaikat mencatat di buku amal kita amalan-amalan yang buruk, sementara kita tidak tahu apakah amalan kita banyak yang baik atau yang buruk. Itu semuanya hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu Allah memberikan pintu untuk menghapus dosa dan kesalahan kita, yaitu tobat. Maka bersegeralah kita memohon ampun kepada Allah, maka bersegeralah kita bertobat kepada Allah, karena kesempatan hanya satu kali, tidak ada kesempatan 2 kali. Jumat yang sekarang bukan Jumat yang akan datang, Jumat yang sekarang bukan Jumat yang kemarin, tapi Jumat yang sekarang hanya 1 kali melewat. Ketika Jumat ini tidak digunakan untuk bertobat kepada Allah, tidak diisi dengan kebaikan, maka sangatlah rugi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia.
Yang ketiga yang harus kita takuti adalah min kibali syaitani ayyubtila amalu. Yang ketiga yang harus kita takuti adalah dari tipu daya setan. Karena setan akan berusaha menggoda umat Nabi Adam, menggoda manusia yang beriman agar ayyubtila amaluhu, agar amal kebaikan yang sudah kita buat hancur di hadapan Allah, gugur di hadapan Allah karena terpesona, tergoda oleh tipu daya setan. Setan pasti akan menggoda orang yang baik. Setan pasti akan menjerumuskan orang yang ikhlas. Maka setan akan berusaha menjerumuskan manusia ke jalan yang salah sehingga menjadi baturnya nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu, jadikan setan sebagai musuh. Jangan melupakan setan karena setan tidak pernah melupakan kita. Setiap detik, setiap saat setan akan berusaha menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Lantas bagaimana agar kita tidak tertipu oleh tipu daya setan? Yang pertama yang harus kita tanamkan adalah ma'rifatullah, mengenal Allah lebih dulu. Karena ketika seseorang tidak akan mampu dan bisa melawan tipu daya setan ketika tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Tuhannya, maka mudah setan akan mencelakakan atau menipu orang-orang yang tidak kenal Allah. Maka kenali Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ibadahi, yang kita taati, yang ditaati oleh seluruh makhluk adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kali kita melakukan ibadah kepada Allah, jangan ada tujuan selain Allah. Jangan ada niatan selain ingin mendapat ridhonya Allah. Karena setan akan berusaha merusak amalan kita. Yang pertama, setan akan merusak dari niat ibadah itu sendiri. Yang kedua, setan akan menggagalkan ibadah agar ibadah kita tidak sampai kepada maqam ikhlas. Yang ketiga, setan akan berusaha agar amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan gugur di hadapan Allah. Oleh karena itu, hati-hati dengan tipu daya setan. Karena setan akan menggoda kita dari pintu-pintu yang ada dalam diri kita. Maka setidaknya ada 10 pintu masuknya setan kepada diri kita. Salah satunya adalah al-uzbu wal hasadu. Salah satunya adalah ujub. Yang kedua adalah hasad. Yang ketiga adalah al-makru, menipu. Yang keempat adalah dusta. Yang kelima hubus syahwat dunia. Ini banyak pintu-pintu masuk setan kepada tubuh kita. Maka hati-hati. Hanya orang yang mengenal Allah tidak akan tertipu oleh tipu daya setan. Hanya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah tidak akan terpesona oleh tipu daya setan. Jangan salahkan setan, karena setan sengaja ciptakan Allah untuk menggoda. Akan tetapi salahkan diri kita, kenapa kita masih tergoda oleh setan? Itu yang jadi masalah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Yang selanjutnya yang harus kita takuti adalah min kibalil malakil mauti ayyakhudahu ruhahu goplatan. Yang harus kita takuti adalah dari arah malakal maut. Ketika malak Israel datang, ayyakhudahu, mengeluarkan ruh dari jasad kita. Fi goplatin, kita dalam keadaan lupa kepada Allah. Ini yang harus kita takuti. Karena ketika manusia menjelang kematiannya, ketika manusia sakaratul maut, maka iblis dan pasukannya akan menampakkan wujud aslinya kepada orang yang sedang sakaratul maut. Dan iblis itu akan mengaku Tuhan di hadapan kita. Dengan menyerupai orang tua kita, menyerupai bapak kita, menyerupai guru-guru kita. Iblis itu mengaku Tuhan di hadapan orang yang sedang sakaratul maut. Maka ketika ruh itu tertipu oleh setan, maka ketika sakaratul maut keluar ruh dari jasadnya, tidak disertai iman dan Islam. Karena iblis berusaha titik akhir final menyesatkan manusia ketika sakaratul maut.
Maka yang harus kita takuti, jangan sampai ruh kita keluar dari jasad kita dalam keadaan goplah, dalam keadaan lupa kepada Allah. Maka selalu kita tanamkan dalam diri kita, jangan sampai sedetik pun ruh kita lupa kepada Allah, sedetik pun hati kita lupa kepada Allah, sehingga setan akan mudah untuk mencelakakan kita. Iblis akan mudah menjerumuskan kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang selanjutnya yang harus kita takuti adalah min qibali dunya ayyaghtaru biha, dari tipu daya dunia yang sedang dunia itu ayyaghtaru biha, menipu kita. Maka jadikan dunia ini adalah alat, bukan dijadikan tujuan. Karena dunia yang penuh dengan keindahan, dunia yang penuh dengan syahwat, maka hati-hati jangan tertipu oleh dunia. Karena dunia ini adalah darul ma'mar, hanya tempat melewat saja. Seperti kita mau pergi ke suatu tempat, kita beristirahat. Dunia ini seperti orang yang mau pergi sedang beristirahat. Beristirahat tidak pernah lama. Artinya apa? Dunia ini sebentar, dunia ini sesaat. Sesungguhnya dunia ini adalah tipuan belaka bagi orang-orang yang tidak kenal Allah. Maka bagi orang-orang yang kenal Allah, dunia tidak akan bisa menipunya. Tapi ketika manusia itu tidak kenal Tuhannya, dunia akan mudah menipunya. Oleh karena itu, watusgiluhul akhirah, maka sibukkan dunia ini, sibukkan di dunia ini untuk apa? Untuk meraih kebahagiaan akhirat. Isi aktivitas kita dengan ibadah. Orang yang kerja, jadikan kerjanya adalah sebagai ibadah. Orang yang kasab, jadikan kasabnya sebagai ibadah. Selagi pekerjaan kita baik dan halal, tidak berseberangan dengan hukum syara, maka diniatkan untuk ibadah, maka itu akan menjadi ibadah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan ibadah haji. Akan tetapi sholat itu dihapus oleh Allah dengan apa? Dengan seseorang kasab untuk anak dan keluarganya. Karena itu bagian dari ibadah kepada Allah. Manakala kita melaksanakan kewajiban kita, maka niatkan niat ibadah. Karena niat inilah yang akan menjadikan nilai mulia di hadapan Allah. Amalnya sedikit, niatnya bagus, maka amal itu akan menjadi besar. Tapi amalnya banyak, tapi niatnya buruk, tidak akan menjadi besar. Artinya apa? Setiap kali kita melaksanakan ibadah dalam bentuk yang wajib ataupun yang sunnah, maka tanamkan dalam diri kita adalah melaksanakan ibadah, dan yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang harus kita takuti adalah min kibali ahlihi wa iyalihi. Dari apa? Dari anak dan keluarga kita. Ini yang harus kita takuti. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna amwalukum wa auladukum aduwwalakum. Sesungguhnya hartamu, anakmu, istrimu akan menjadi musuh bagimu. Jangankan di akhirat, dunia saja banyak orang yang menjadikan musuh anaknya dan istrinya. Maka di akhirat kelak kita akan didakwa oleh anak dan istri kita. Oleh karena itu, hati-hati. Anak adalah titipan Allah, istri adalah titipan Allah. Kewajiban kita sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, punya kewajiban mendidik anak dan istri kita. Kenalkan Allah kepada istri dan anak kita. Bawa anak kita dan istri kita ke jalan menuju Allah, agar di kemudian hari di akhirat kelak, anak dan istri kita tidak menjerumuskan kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin, apapun bentuk pemimpinnya, maka nanti di akhirat akan didakwa, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hati-hati dengan anak dan istri kita.
jangan kita lepaskan begitu saja, karena nanti di akhirat akan ada perhitungannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, yang selanjutnya kita harus bisa mendidik anak-anak kita. Kita harus bisa mengisi hatinya dengan iman, menghiasi akhlaknya dengan akhlakul karimah. Yang terakhir yang harus kita takuti adalah antus giluhu anil akhirah, kita dilupakan kepada urusan akhirat. Ini yang harus kita takuti. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita lupa kepada Allah, karena di situ setan akan mudah menjerumuskan kita sehingga kita terlena oleh dunia, terlena oleh kelezatan dunia, terlena oleh nafsu syahwat, maka di situ setan akan mencelakakan kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang pendek ini, mari kita simpulkan. Yang pertama yang harus kita takuti adalah takut amal buruk kita belum dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takut amal kita hancur, rusak karena tipu daya setan. Yang selanjutnya yang harus kita takuti adalah takut ketika ruh keluar dari jasad kita dalam keadaan kita lupa kepada Allah. Yang selanjutnya, jangan sampai dunia menipu kita, dan jangan sampai anak kita menjerumuskan kita dunia dan akhirat. Maka dengan hal-hal yang ini, dengan poin-poin yang ini, ketika kita bisa memanage, mengatur, maka insya Allah semua anak, istri kita, harta kita, jabatan kita, kalau semuanya diarahkan untuk Allah, maka insya Allah akan membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim, wa tub alaina innaka huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadhirun, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana a'immatana wa ummatana wa man walaitahu min umurina wajma' bainana bi rahmatika fil jannat innaka waliyul hasanat. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa azirna min hizi dunya wa adzabil akhirah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar li wa lakum.